malam hari ini kita bisa bermajlis kembali untuk melanjutkan taklim kita, yaitu membaca kitab Nudbatun fil Aqidatil Islamiyah, makalah atau artikel tentang akidah Islamiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pembahasan yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Wad-dinul Islami huwa dinul haqq alladzi dhamana Allah ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuki ay yansurahu wa yudhhirahu ala man siwah." Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang mau berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya tamassuk, yaitu berpegang teguh, benar-benar dia berpegang teguh, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkannya kepada orang-orang yang selain Islam. Makanya kalau kita ingin mau mendapat pertolongan Allah, satu, berpegang teguh dengan apa? Agama Islam. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas agama-agama yang lain, maka kita harus berpegang teguh dengan agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Shaf ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa petunjuk, ya, dengan membawa petunjuk, kemudian wadinil haq, dan agama yang benar. Kemarin sudah kita jelaskan penjelasan para ulama tentang bahwasanya Nabi SAW membawa petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ilmu yang bermanfaat. Bagi yang mau mengikutinya, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian wadinil haq, agama yang hak adalah amal, yaitu Nabi SAW membawa ilmu dan amal. Makanya nggak cukup ilmu, titik, ya, tidak cukup ilmu berhenti di situ, tapi harus diamalkan. Karena apabila seorang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, seperti pohon tidak ada buahnya. Nah, kalau kita nanam pohon nggak ada buahnya, tebang, cuman ngotor-ngotorin halaman kan. Begitu juga dengan orang yang punya ilmu, harus membuahkan amal, bisa merubah karakter, bisa merubah sifat seseorang.
Ya, dengan apa bisa merubah karakter seseorang? Dengan ilmu yang bersumber dari qala Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian liyudhirahu, kalau kita mau berpegang teguh dengan agama yang hak, ya agama yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan menolong di atas agama semuanya. Meskipun orang kafir membencinya. Ya, tapi kadang-kadang manusia ini malu kalau mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Malu kalau pakai hijab syar'i, malu pakai pakaian yang syar'i. Padahal itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang ya kaum muslimin ya rendah di mata manusia. Ya, kenapa? Karena dia malu untuk mengamalkan syariat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat An-Nur ayat 55. Ya, berjanji akan memberikan kekhalifahan, pemimpin bagi orang yang mau berpegang teguh dengan tauhid, bagi orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Iman, amal soleh. Jadi iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Ketika dia beriman adanya Allah, beriman adanya malaikat, beriman adanya surga, maka akan membuahkan amal soleh. Ya, kita harus semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita mau beribadah taat sama Allah, nanti akan dipetik ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana telah menjadi berkuasa orang-orang sebelum mereka. Kemudian waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kepada mereka agama yang Allah ridhai untuk mereka, yaitu agama Islam. Kemudian waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan mereka yang tadinya ketakutan menjadi aman sentosa. Nih syaratnya, kata Allah, ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dan seterusnya dari segala macam bentuk ibadah dia tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik denganku, dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pun apapun itu bentuknya, modelnya, sesembahannya, malaikatkah atau nabi yang diutuskah, tidak boleh kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita ini ya berkuasa di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang tadinya ketakutan menjadi keamanan. Tadinya banyak musibah, tadinya banyak bencana, tsunami, banjir. Kenapa?
karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk menangkal musibah Allah yaitu bertauhid. Ibadah hanya untuk Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang tidak mau untuk beribadah kepada Allah, ya bahkan dia berbuat syirik setelah itu, setelah janji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wad dinul islamiyyu aqidatan wa syari'atan fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Dan agama Islam baik dalam masalah akidah, ya, baik dalam masalah syariat, hukum-hukum Allah, ada halal, ada haram, ada makruh dan seterusnya, maka dia adalah menyempurnakan dalam masalah akidah. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib. Ya, ada yang wajib. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala juga ada yang sunnah. Contoh wajib misalkan sholat, puasa. Amalan-amalan sunnah contohnya puasa sunnah Senin Kemis, ya, puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Nah, yang sunnah-sunnah inilah penyempurna dalam masalah akidah. Jadi kalau akidahnya bagus ya kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka akan membuahkan ya praktek ya atau syariat, ya, dia akan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau akidahnya bagus, ya, makanya konsekuensi dari akidah seorang bagus, maka dia juga harus mengamalkan amalan-amalan sunnah. Gak boleh meremehkan. Kadang orang meremehkan, sunnah, cuman sunnah. Padahal kalau kita mau mengamalkan sunnah, di antara keutamaannya apa? Akan mendatangkan kecintaan Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah dengan sholat sunnah atau dengan amalan-amalan sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kalau dahulu, kalau kita melihat generasi para sahabat, mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW karena mereka mengetahui itu sunnah. Tapi kalau orang-orang sekarang, mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW dengan sebab apa? Karena sunnah. Cuma sunnah. Itu kan bukan masalah akidah. Kita ini nggak boleh meremehkan. Apapun itu bentuk syariat Allah, ya, kalau kita mampu, hendaklah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kalian, ambillah, laksanakanlah. Dan apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Kemudian yang pertama di antara agama Islam, yang pertama, ya, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirk. Di antara agama Islam, ya, tentang masalah akidah, yang pertama, Islam ini atau agama Islam memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah,
dan melarang dari kesyirikan. Ya, kalau kita baca misalkan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, isinya tauhid. Isinya tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, tauhid rububiyah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa ini? Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Ini kalau kita cermati, kalau kita tadaburi Al-Quran tersebut, memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Mana dalil Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan? Ada yang tahu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik bagi yang mati belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ini Islam memerintahkan kita untuk bertauhid. Islam melarang kita untuk berbuat syirik. Lah Ustaz, ada sebagian mereka orang Islam tapi berbuat syirik. Berarti dia tidak mempelajari secara keseluruhan agama Islam. Agama ini dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sekedar mengikuti kebanyakan manusia. Yang penting Islam yang seperti ini. Ya. Saya mengetahui Islam yang seperti ini dari zaman dahulu. Ya. Kalau ada orang misalkan membawa tauhid atau membawa sunnah, nah ini agama baru kata mereka. Padahal itu bukan agama baru. Agama sudah lama, sudah puluhan abad tahun yang lalu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi asing. Ya, di tengah-tengah umat. Padahal jelas sekali kalau kita baca Al-Quran misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini syariat Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Jelas ayatnya. Jadi agama Islam memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, agama Islam ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadhib. Memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Ya, dalam berbicara atau dalam berjual beli, jujur. Enggak boleh ada kedustaan. Ya, kata mereka enggak boleh ada kedustaan di antara kita. Jujur, fair-fairan gitu loh. Ya. Kemudian wa yanha 'anil kadhib, dan melarang dari dusta. Karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya jujur akan menyeret kepada kebaikan. Ya, dan kebaikan akan menyeret seorang kepada surga. Adapun dusta akan menyeret seorang kepada apa? Ya, kebohongan. Dan kebohongan itu akan menyeret seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jauhi oleh kalian sifat dusta. Dan kalau kita ya belajar ya secara dalam, bahwasanya dusta itu sifatnya orang munafik. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan idza kadzaba, apabila dia berbicara kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta.
suka bohong. Di mana-mana dia bohong, menipu. Ini hati-hati. Kalau dia orang Islam, kalau dia orang Muslim, hendaklah dia berkata yang jujur. Ya. Kemudian yang ketiga, Islam juga ya'muru bil adli wa yanha 'anil fujur. Memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang kita dari curang. Dan adil itu nggak harus sama. Ya, sama-sama punya anak, anaknya 4 misalkan, ya, satunya TK, satunya SMA, maka beda biayanya. Adil itu nggak harus sama rata, sama rasa. Tergantung kebutuhan. Intinya Islam ini memberitakan untuk berbuat adil. Ketika kita menghukumi ya seseorang misalkan, kadang-kadang karena dia saudara, kadang-kadang mentang-mentang dia punya jabatan, akhirnya ya hukuman bisa batal, gak jadi. Ya kalau memang dia salah ya salah gitu. Makanya dalam suatu hadis ya Nabi SAW mengatakan, seandainya Fatimah ya bintu Muhammad SAW sarakat, mencuri, laqata'tu yadak, maka aku akan potong tangannya. Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, aku akan potong tangan. Gak peduli walaupun dia anaknya Nabi SAW. Makanya dalam ucapan-ucapan beliau ketika beliau ya berada di bukit, Rasulullah menyeru kepada Bani Quraidah dan seterusnya. Ya Rasulullah mengatakan, mintalah kepada saya, ya apa yang kalian minta, insya Allah kalau saya ada tak beri. Tapi kata Rasulullah, aku ini nggak bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian mau mengamalkan syariat Islam, insya Allah kalian akan selamat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan azab Allah, aku nggak bisa melindungi kalian. Adapun di dunia masih bisa dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wal adlu huwal musawat bainal mutamasilat wa tafriqu bainal mukhtalifat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan tentang masalah adil adalah menyamakan ya antara yang sama, membedakan antara yang beda. Ya. Tauhid sama syirik sama atau beda? Beda. Kita harus membedakan gitu loh. Jangan disamakan. Paham ya? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ya. Kalau maksiat ya kita katakan maksiat. Meskipun orang menganggap perkara itu ya bagus misalnya. Bid'ah ya kita katakan bid'ah gitu loh. Walaupun manusia menganggap perkara itu bagus, kita harus bisa membedakan gitu loh. Mana yang harus dibedakan gitu loh. Mana itu ibadah, mana yang itu bukan ibadah. Jangan disamakan. Ya. Kemudian tauhid sama syirik harus dibedakan. Sunnah sama bid'ah supaya jelas gitu loh. Ya, supaya jelas. Ya, tidak abu-abu. Ya. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Iya. Ya, nggak ada perbedaan loh. Sama kita sama dengan mereka, ya enggak? Harusnya beda gitu loh. Dia udah ngaji kok. Bergaul sama orang-orang yang berbuat syirik harusnya dibedakan. Paham ya? Walaysa al-'adl musawat mutlak karena yantiqu bihi ba'dun nas. Bukanlah suatu keadilan itu menyamakan secara mutlak. Semuanya sama. Nah ini. Atau mereka mengatakan agama itu sama. Nah ini keliru. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian manusia,
Ya, mereka menyamakan yang itu jelas-jelas beda. Ya, padahal kalau kita melihat tentang masalah waris antara laki dengan perempuan, berapa bagian laki-laki? 1 banding 2 banding 1. Kan beda ini. Nah, jangan disamakan gitu loh. Jangan disamakan. Jadi yang sama ya antum samakan, yang beda antum bedakan. Supaya nanti enggak keliru. Ketika dia mengatakan sebagaimana diucapkan sebagai manusia, dia mengatakan dinul Islam dinul musawat wa itlaq. Nah, ini. Agama Islam agama yang sama secara mutlak. Benar atau salah ini? Salah. Kalau dia mengatakan agama Islam adalah agama yang hak, benar? Benar. Ya, tidak sama dengan agama-agama yang lain. Ya, jangan disamakan. Nanti Islamnya marah kalau dia bisa berbicara. Ya, karena Allah mengatakan jelas-jelas inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di Allah hanyalah Islam. Dan Allah menegaskan lagi wa may yabta'i ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbal min, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka enggak boleh disamakan dengan agama-agama yang lain. Ya. Meskipun itu disahkan di negeri kita. Ya, tapi kalau kita kembali kepada syariat Islam, agama Islam adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang hak. Enggak boleh disamakan dengan agama-agama yang lain. Kemudian faidal musawat bainal mukhtalifat zaurun la yati bil Islam. Sesungguhnya menyamakan antara yang berbeda itu suatu kecurangan. Ya, menyamakan antara yang berbeda. Islam berbeda dengan agama yang lain. Kok disamakan? Berarti dia sudah curang. La ya'ti bil Islam. Islam tidak datang dengannya. Islam berlepas diri dari mereka, meskipun mereka menyamakan. Paham ya? Meskipun mereka menyamakan. Agama Islam agama yang beda. Ya, tampil beda ya dari agama-agama yang lain. Wala yuhmadu fa'iluhu, dan tidak dipuji pelakunya. Kemudian juga yang keempat, agama Islam ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Agama Islam memerintahkan untuk amanah dan melarang dari khianat. Nah, ini lihat kepada muamalah kita ini. Ya, kalau kita beragama Islam, perhatikan nih, amanah. Ya, amanah. Ketika diberi amanah, ya barang misalkan, ya itu harus benar-benar amanah. Ya, jangan dijual kemudian malah hilang barangnya. Perhatikan, ya amanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah amanah-amanah. Ya, bagi orang yang diberi jabatan misalkan, amanah dengan jabatannya. Ya, bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak misalkan, amanah. Ya, caranya apa? Didik anak tersebut gitu. Diajari akidah yang benar, diajari mengenal Allah, diajari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak bisa ngajari, ya taruh di pondok misalkan yang manhajnya sunnah, yang akidahnya bagus.
Ya, dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Dan melarang dari khianat, ya, mengkhianati. Ketika berjanji dia berkhianat. Dan ini coba, ya, dan ini juga termasuk sifat orang-orang munafik. Kemudian yang kelima, Islam juga ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadar. Ya, memerintahkan untuk menunaikan dan melarang dari menipu. Ya, menunaikan janji, menunaikan amanah, dan melarang dari menipu. Ya, ketika berjualan, nah, diperhatikan, jangan sampai kita menipu orang lain. Ya, yang kata bagus ini Pak, dari petani, gak ada yang busuk, ternyata busuk semua. Cuma kelihatan luarnya bagus, ternyata dalamnya busuk. Jadi, harus berhati-hati, jangan sampai kita menipu. Kemudian yang keenam, Islam juga ya'muru bibil walidain wa yanha 'anil 'uquq. Islam memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan melarang dari durhaka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memutuskan, ya, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ya, meskipun kita sudah punya istri, jangan sampai lepas dari birrul walidain. Kalau seorang perempuan berhenti birrul walidain ketika dia punya suami. Ya, birrul walidainnya sudah sama suaminya. Tapi kalau laki-laki tetap birrul walidain meskipun dia sudah memiliki istri, gak putus. Ya, dengan cara misalkan nengok orang tua, menelpon, dan seterusnya. Jangan sampai kita lalai terhadap orang tua, karena kedudukan orang tua ini sangat tinggi. Ya, Allah sejajarkan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Perintah ibadah sama Allah, kemudian perintah untuk birrul walidain. Makanya dalam satu hadis, ya, jangan sampai kita ini, ya, tidak masuk surga, ya, dengan sebab apa? Ya, ketika dia menjumpai kedua orang tuanya misalkan, kemudian dia belum berbakti terhadap kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini pintu terbesar bagi seseorang yang dia ingin masuk surga. Kalau antum ingin masuk surga, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata Allah, wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua itu wa qul lahuma qaulan karim. Ucapkanlah terhadap kedua orang tua dengan ucapan yang lembut, yang mulia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami sebagaimana dahulu telah mengurus kami masih kecil, ya, menggendong kemana-mana, ya, kemudian ketika di perut ibunya 9 bulan, belum dari itu, ya, belum itu juga kemudian melahirkan. Itu berat sekali, karena ada sebagian orang melahirkan mati karena apa, ya, taruhan nyawa itu. Makanya kita ini ya nggak lepas untuk senantiasa birrul walidain. Di antara birrul walidain yang paling tinggi adalah mendoakan. Ya, ketika orang tuanya sudah meninggal, antum mendoakan, senantiasa didoakan. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, Islam juga ya'muru bisilatil arham
wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Memerintahkan untuk silaturahim, dan dia adalah kerabat. Jadi silaturahim ini kalau orang punya hubungan kerabat, punya saudara, namanya silaturahim. Kalau pergi tempat teman, itu namanya apa? Ziarah. Karena orang ini salah dalam mengistilahkan. Pergi tempatnya siapa? Ya silaturahim, silaturahim, di mana-mana silaturahim. Paham ya? Ya namanya silaturahim itu ada hubungan kerabat, saudara. Ketika Anda berkunjung ke situ, itu namanya silaturahim. Karena orang ya kemana? Dari situ silaturahim, tempat siapa? Teman. Ya, silaturahim bukan itu. Bukan. Namanya apa? Ziarah. Ya, perlu diperhatikan ya, supaya tidak salah. Karena banyak sudah menjamur itu ucapan silaturahim, padahal ziarah. Ya. Kemudian wa yanha 'anil qati'ah, dan melarang dari memutus silaturahim. Ya, tetap kita bergaul meskipun dia bukan muslim misalkan. Ya, kita hubungan ya, tapi dalam masalah dunia, perkara-perkara yang itu dilarang Islam, ya nggak usah kita hubungan dengan dia meskipun dia kerabat. Paham ya? Tapi tetap kita ada hubungan. Kemudian yang ke-8, Islam juga ya'muru bi husnil jiwar wa yanha 'anil sayyi. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari berbuat jelek kepada tetangga. Karena dalam suatu hadis Nabi SAW senantiasa berwasiat kepadaku. Ya, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, seolah-olah sampai ya ingin mewarisi, itu wasiat tentang tetangga. Ya, datang ya. Ya. Kemudian secara umum, dikit lagi nih, secara umum, al-Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin. Ini secara garis besar. Secara garis besar, ya, Islam ini memerintahkan dengan setiap akhlak yang mulia. Wa yanha 'an kulli khuluqin safilin, dan melarang dari setiap akhlak yang rendah, yang rusak. Wa ya'muru bi kulli amalin salihin, dan memerintahkan dengan setiap amalan yang saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanha 'an kulli amalin sayyi'in, dan Islam juga melarang dari setiap amalan yang jelek, amalan yang di situ tercampuri kesyirikan, amalan yang di situ tercampuri kebid'ahan, meskipun dianggap bagus oleh kebanyakan kaum muslimin. Itu bagus itu. Ya kita katakan jelek. Kenapa jelek? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, memerintahkan untuk berbuat baik, dan memberikan kepada kerabat dekat, ya, kemudian melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian, mudah-mudahan kalian mau mengambil pelajaran. Selesai, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat, terutama kepada anak pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.